Dan dia pun dengan saya saling duduk diam dan kami saling mengaku dosa, saudara-saudara. Ya serius, ini kejadian serius, saudara-saudara, ini kisah nyata yang merubah pikiran saya juga pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih, sekian juta tahun itu, saya dari Roma itu tahun 97, saudara-saudara. 97, sekian juta, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau Anda bisa berbuat kasihlah. Dan hati-hati, jangan-jangan Yesus menyamar dalam kehidupan kalian, ya saudari. Dan pada saat saya meninggal, Tuhan berkata, pada saat aku datang ke rumahmu gak punya uang, engkau sudah menolak aku. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah menghakimi siapa saja. Tolong, Anda dibohongin atau tidak, so what gitu loh. Anda dibohongi, bodoh amat. Bukan Anda masalahnya. Masalahnya Anda berbuat baik atau tidak. Bohong atau tidak itu bukan urusan Anda. Tidak punya hak menghakimi orang yang membohongi Anda. Anda tidak punya hak. Anda tidak punya hak, saudara-saudari. Tugas Anda dan saya adalah berbuat baik. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, bersihkan pikiran hati Anda dan teruslah berbuat baik. Meskipun Anda dibohongi, teruslah berbuat baik. Meskipun Anda disakiti, teruslah berbuat baik. Itu perintah Tuhan pada kita hari ini. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa dalam doa Koronka dan dalam Ekaristi ini dan juga dalam pentahtan sakramen. Tuhan begitu mencintai kita. Dia memelihara dan melindungi kita dari waktu ke waktu. Dalam bacaan pertama kita akan mendengar Nabi Hesekiel dibawa ke sebuah lembah padang dan di situ ditunjukkan oleh Allah tulang-tulang kering dan Allah meminta kepadanya untuk meniupkan napas dan menghidupkan tulang-tulang itu dan ternyata mereka hidup. Yesus dalam bacaan Injil hari ini ternyata mengajarkan kita 3 kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan pikiran, akal budi dan jiwa dalam mencintai sesama dan mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengimani Tuhan dan mencintainya karena Dia begitu baik kepada kita, tapi cinta yang sama mesti dilakukan sama dalam cinta terhadap sesama. Apakah kita dalam keseharian hidup kita dapat melakukannya terhadap sesama atau tidak, tergantung dari penghayatan setiap kita. Untuk itu marilah pada awal perayaan ini kita mohon ampun atas segala kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kita, supaya pantas dan layak mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini, khususnya saya spesifik fokus pada bacaan Injil, berbicara mengenai kasih, berbicara mengenai cinta. Wow, love. Wow, I mean. Orang Mandarin bilang, orang Cina bilang begitu. Sarangin, orang Korea bilang begitu. Siapa lagi? Orang Batak bilang gimana ya? Apa orang Batak apa? Dahasian? Lain ya? Ya itu saya nggak bisa. Lebih sulit bahasa Batak daripada bahasa Inggris ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bicara mengenai cinta begitu mudah. Bahkan orang-orang muda itu punya istilah-istilah luar biasa. Kalau hitungan itu 1 sampai 10, misalnya seseorang anak muda mengatakan cowok kepada pacarnya, kalau 1 sampai 10 cukup, angka itu 1 sampai 10 cukup aku nomor 2. Hah? Aku nomor 2? Iya, 2 lem banget katanya. 2 itu 2 lem banget gitu loh. Do re mi kan? Do re mi, A B C, do re mi. Kalau cinta hanya engkau dan aku. Wow. Itu bicara mengenai cinta itu luar biasa. Padahal cinta ini sekarang, zaman sekarang, ini bahasa guyonannya para pelawak, cinta itu sekarang sudah dimaterialkan, cincin dan permata. Karena kan cinta datangnya dari hati, betul? Harta dan properti, saudara-saudara. Itu soal cinta, soal harta dan properti. Dari mata turun ke hati dan properti. Ada yang mengatakan love is blind, cinta itu buta. Memang cinta itu buta, tapi mertuamu tidak buta. Engkau datang jalan kaki dengan naik Ferrari, beda, saudara-saudara. Itu bahasanya orang-orang muda.
Tetapi cinta yang sesungguhnya itu apa sih? Dan nanti kaitannya dengan Tuhan. Karena tadi dikatakan, pertama, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi. Dan yang kedua, yang sama dengan yang pertama adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita dimintai mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Dan pribadi yang luar biasa memberi pelajaran tentang cinta adalah Yesus Kristus, yang mengatakan dalam teks lain dalam kitab suci, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Wah, saudara-saudara, cinta tidak akan ada habisnya dibicarakan. Memang tidak akan ada habisnya dibicarakan, karena cinta itu dilakukan, saudara-saudara. Cinta itu dilakukan. Saya tidak akan berkhotbah mengenai cinta-cinta begitu, tidak. Tapi saya hanya mau mengatakan apa yang kita buat. Tuhan itu tidak kelihatan, saudara-saudara. Tetapi rasa cinta kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu terungkap pada yang kelihatan. Yang kelihatan itu gerejamu, yang kelihatan itu romo, suster, orang tua, saudara, tetanggamu. Bagaimana cinta yang secara universal, bukan eksklusif tetapi universal, cinta itu baik, kita ungkapkan dalam hidup. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Karena ada kelemahan manusiawi. Rasul Paulus mengatakan, roh itu penurut, daging itu lemah. Maksudnya maunya mencintai, tetapi dia sudah menyakiti hatiku. Dia sudah memfitnah aku. Dia sudah melukai hatiku. Lu gue Lu gue Itu bahasanya sulit di perlaut-perlaut begitu. Nah, padahal cinta itu indah. Makanya kan ada lagu anak-anak itu kan, lihat kebunku penuh dengan bunga, kulihat kamu, hatiku berbunga-bunga, gitu kan. Itu cinta seperti itu. Cinta itu seperti itu. Jadi kalau suami, di sini ada suami istri ya. Suami coba bisa menyanyi. Suami kepada istrinya, lihat istriku penuh dengan bunga. Lihat suamiku susah semua lah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan, cinta itu, saudara-saudari, itu tidak bisa kita itu hanya berbicara secara material. Karena susah, ukurannya itu tidak ada, saudara-saudari. Ukuran cinta itu adalah pengorbanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya melihat tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan cinta itu adalah membuat orang yang dicintai itu bahagia, merasa nyaman, merasa enak, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Anda mengatakan mencintai Tuhan? Kalau saya sedang memberikan rekolesi pada anak-anak SD, selalu tanya, apakah kalian mencintai Tuhan? Iya. Bagaimana mencintai Tuhan? Bingung mereka. Anda pun bingung mungkin saya tanya, Bu, Pak, bagaimana mencintai Tuhan? Rajin ke gereja. Rajin ke gereja? Rajin kolektor? Sedikit. Aduh. Rajin ini. Jadi gambarannya apa? Saudara-saudari, sebenarnya dalam kitab suci, Tuhan sudah memberikan pakem, petunjuk untuk kita melakukan cinta itu sendiri. Ya, pakemnya itu sudah jelas. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Bila engkau melihat orang kelaparan, beri makan. Bila engkau melihat orang tidak punya pakaian, beri pakaian. Bila melihat tetanggamu susah, tolong. Itu cinta, saudara-saudari yang terkasih. Saya pernah bercerita kan? Saya mengulang sedikit. Saya pernah bercerita, dan Anda yang mengikuti misal saya pasti sudah tahu. Pengalaman saya cuti beberapa waktu yang lalu. Saya sudah sharingkan, saya bagikan kembali lagi untuk menyegarkan kembali. Karena di otak saya, saudara-saudari, sudah tertanam entah lewat grup WhatsApp atau apa, hati-hati banyak penipuan, pengemis itu berbohong gini. Saya mengalami sendiri, saudara-saudari. Artinya, akhirnya pikiran saya pun menghakimi, saya melihat seorang pengemis, ini sudah diorganisir, ada gengnya, bla bla bla. Itu otak saya. Dan itu terjadi pada diri saya yang romo, apalagi Anda. Hello, saudara-saudari. Saya waktu itu kan jalan-jalan di Mangga 2 Square, itu depannya itu kan ada di Jalan Gunung Sahari itu, ada jembatan penyeberangan itu. Ada seorang pengemis, saya sudah bercerita ya. Ada seorang pengemis duduk, lumpuh pengemis itu. Nggak tahu pura-pura lupa atau saya nggak ngerti. Waktu saya lewat, pengemis itu memandang saya, tangan gini, wajahnya memelas gitu. Dan waktu saya melihat mata ketemu mata, saudara-saudari, ini mata ketemu mata. Saya waktu itu pandangan saya, mata saya masih mata penuh logika. Bohong, wajah menipu. Membohong diriku nggak bisa kali. Di otak saya, saudara-saudari. Tetapi setelah saya melewati pengemis itu, hati kecil saya menegur saya, lulus. Ingat, pada saat aku kelaparan, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku kehausan, tak, saudara-saudara. Beberapa meter menyesal saya. Tapi saya sudah lanjut jalan. Agak gengsi juga saya.
Turun, sampai udah turun nyebrang. Akhirnya saya di seberang itu nggak tahu, saya cari-cari kue, apakah botol aqua, apa macam-macam, beli bla 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 bla. Naik lagi saya ke jembatan itu, balik lagi. Padahal seharusnya saya nggak naik ke jembatan lagi, seharusnya saya naik busway, karena saya mau pulang ke Senen, karena saya bermalam di Unindo, tempat bermalamnya Romo Projo kalau di Jakarta. Jadi saya tuh naik lagi, balik lagi menuju ke beberapa pengemis itu. Akhirnya saya berikan pengemis itu makanan, karena begitu banyak makanan, saya kasih uang juga. Kemudian saya tidak langsung naik busway, saya ngintip si pengemis itu. Logika masih bermain nih, saudara-saudari. Ternyata apa yang terjadi pengemis tadi? Saudara-saudari, disitulah saya menangis, saudara-saudari. Karena apa? Sudah suudzon, sudah menghakimi si pengemis itu berbohong. Betapa tidak ada cinta dalam diri saya. Ternyata pengemis itu, saudara-saudari, dari atas itu di jembatan layang dia merangkak membawa itu. Mungkin dia cepat-cepat kan sudah bawa makanan, mungkin dia punya anak atau punya siapa yang dia harus kasih makan. Turun. Dan yang membuat saya semakin teriris-iris, saudara-saudari, si pengemis itu turun tangga itu dan benar-benar dia tidak tahu kalau saya intip. Bisa saja mungkin dia berbohong kalau nggak ada orang. Tidak ada orang di jembatan itu. Yang ada cuma saya dan pengemis itu. Tapi dia tidak tahu saya ngintip, saudara-saudari. Dia tidak tahu. Saya ngikutin dia terus, saudara-saudara. Dia turun dan terus merangkak. Saya menangis, saudara-saudari. Kalau tadi dikatakan, Tuhan mengatakan, hukum kedua, kasihilah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kasih itu mana? Saya yang Romo, saudara-saudara, sekaligus pengakuan dosa didengar dan ada rekam di kitabnya. Ada 2 pastor lagi, Romo Win dan Romo Cornel. Silakan langsung diberi absolusi aja, Romo. Nah, ini saya mengatakan, saudara-saudari yang terkasih. Karena apa? Karena pikiran saya sudah dipolosi oleh apa itu pembohong ini. Dan itu bisa terjadi pada diri Anda. Anda menghakimi suami Anda, menghakimi istri Anda, menghakimi keluarga Anda, menghakimi tetangga Anda, rekan kerja bos Anda atau anak buah Anda, atau mungkin menghakimi romo Anda, menghakimi dewan paroki Anda, begini-begini. Dan penghakiman itu mempengaruhi otak Anda dan membuat Anda tidak lagi berbuat kasih. Ini berlaku tuh bukan hanya Anda, kami juga para romo. Mudah sekali menghakimi orang itu begini. Dan terjadilah kalau itu terus-menerus teruntet tiap hari. Kapan Anda berbuat kasih sampai Anda dipanggil Tuhan? Hello, kapan? Jangan harus tanya lagi, kapan? Saudara-saudari. Sampai Anda meninggal dipanggil Tuhan. Lakunya nanti terlambat, sudah, saudara-saudari. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil yang lain dikatakan, Putra Manusia datang seperti pencuri tengah malam. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Orang yang sakit berbulan-bulan di rumah sakit belum tentu langsung meninggal. Tapi ada orang yang kelihatannya sehat, tahu-tahu bisa saja meninggal. Artinya, kalau Anda masih sempat berbuat baik, berbuat baiklah. Artinya apa? Setiap detik, setiap menit, setiap waktu berbuat kasihlah. Ini pesan hari ini. Dikatakan tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budimu. Akal budimu itu jangan dipolosi oleh pikiran buruk. Dan ini sering terjadi. Saya tahu banyak penipu, saya tahu. Saya pun juga sering ditipu. Kejadian sekian tahun yang lalu, waktu saya jadi pastor muda, di suatu paroki, saya nggak mau katakan, nggak enak nanti, karena pastor parokinya juga sudah meninggal. Tapi pastor paroki itu mungkin karena sering dibohongi, mempengaruhi saya pastor muda yang masih imut-imut. Dulu saya imut, saudara-saudara, putih kayak bintang film Korea saya. Putih, Romo Cornel nggak percaya, Romo Win nggak percaya. Kalau nggak percaya benar itu. Oh putih imut saya, hidung saya dulu mancung, ini karena ketrendes saja nih banyak. Pokoknya orang kalau lihat saya itu mutah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan begini, saudara-saudara yang terkasih, saya dipolosi pikiran saya. Pastor itu, Romo Paroki itu bilang begini, Romo lulus, hati-hati, sekarang banyak umat menipu. Hello! Saya dipolosi gitu, dan bodohnya saya percaya. Akhirnya suatu hari, once upon a time, ada seorang ibu datang, pakai sandal jepit, baju sederhana, pakai tas orang Dayak itu Lanjung namanya, jalan pelan menuju pastoran. Langsung pastor paroki itu bilang, Romo lulus, itu pasti mau utang atau pinjam duit atau apalah, urus. Pastor parokinya masuk. Saya kurang tamu, ibu tuh pakai bahasa orang Kalimantan kan kalau bertamu gini, orangnya. Ibu tuh gitu, orangnya. Akhirnya, ya bu, masuk. Pastor, saya kan nggak kenal dia nggak kenal saya. Pastor ada, saya sendiri pastor. Akhirnya masuk. Wajah saya masih cuek, dingin. Dengan pikiran, lu mau bohongin gue. Itu pikiran saya. Jangan mungkin Anda juga mengalami itu. Nah, kemudian ibu tuh bilang, Pastor, ulun lawas gara-gara kok kayak bahasa Banjar sih. Saya lama nggak ke gereja. Dalam hati saya, sudah nggak ke gereja, mau pinjam duit lagi. Itu pikiran saya. Tapi
Meskipun nggak ke gereja, kami keluarga itu selalu memberi persembahan. Saya langsung, saudara-saudara, ini persembahannya sudah 1 tahun. Dan Anda tahu paroki waktu itu, saya nggak mau mengatakan parokinya, nggak enak, karena ini terbuka umum. Di paroki itu lagi bangun gereja, dan kami perlu duit. Dan pagi itu dalam misa, pastor paroki dan saya berdoa, mohon berkat karena kami kehabisan uang untuk membayar utang. Catat saudara-saudari, kami berdoa, dan Tuhan kirim ibu yang sederhana itu yang menampar muka saya dan pastor paroki. Ibu itu mengatakan, Romo, kami mengumpulkan dari keluarga. Saya diam saja, terbengong-bengong di tas sederhana dari rajutan rotan itu. Duit setumpuk, saudara-saudari. Kemudian itu ibu tuh pergi pamit. Saya lupa menanyakan dia tinggal di mana. Ini manusia atau Yesus yang menyamar, saudara-saudari? Saya tidak tahu. Tiba-tiba pastor paroki keluar. Utang berapa? Utang berapa? Saya bilang, saya nggak ngomong, tunjuk itu saja. Dan dia pun dengan saya saling duduk diam. Dan kami saling mengaku dosa, saudara-saudari. Ya serius, ini kejadian serius, saudara-saudari. Ini kisah nyata yang merubah pikiran saya juga pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, sekian juta tahun itu, saya jadi Romo itu tahun 97, saudara-saudari. Itu tahun 97, saudara-saudari. 97, sekian juta, saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mengatakan kepada Anda, kalau Anda bisa berbuat kasih, berbuat kasihlah. Dan hati-hati, jangan-jangan Yesus pun menyamar dalam kehidupan kalian, saudara-saudari. Dan pada saat saya meninggal, Tuhan berkata, pada saat aku datang ke rumahmu nggak punya uang, engkau sudah menolak aku. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah menghakimi siapa saja. Tolong, Anda dibohongin atau tidak itu so what gitu loh. Anda dibohongi, bodoh amat. Bukan Anda masalahnya. Masalahnya Anda berbuat baik atau tidak. Bohong atau tidak itu bukan urusan Anda. Tidak punya hak menghakimi orang yang membohongi Anda. Anda tidak punya hak. Anda tidak punya hak, saudara-saudari. Tugas Anda dan saya adalah berbuat baik, berbuat baik. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, bersihkan pikiran hati Anda dan teruslah berbuat baik. Meskipun Anda dibohongi, teruslah berbuat baik. Meskipun Anda disakiti, teruslah berbuat baik. Itu perintah Tuhan pada kita hari ini. Tuhan memberkati. Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, waktu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Terima kasih untuk kita semua, Romo Lulus. Terima kasih cinta Tuhan untuk kita semua dan juga untuk para petugas, saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi baik di Kapel Yesus Gembala Baik maupun yang mengikutinya melalui live streaming. Terima kasih bagimu semua dan jangan lupa subscribe, kata orang. Subscribe. Dan kita jumpa hari Minggu sore. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur